Kementerian Perhubungan memproyeksikan kepadatan arus mudik Lebaran pada tahun ini terjadi pada hari Senin 16 Maret dan Rabu 18 Maret 2026. Momen libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah tinggal menghitung hari lagi. Berbagai persiapan pun sudah dilakukan masyarakat, terutama bagi mereka yang menggunakan moda transportasi massal kereta api. Kementerian Perhubungan memproyeksikan kepadatan arus mudik Lebaran pada tahun ini terjadi pada hari Senin 16 Maret dan Rabu 18 Maret 2026. Dan berdasarkan hasil simulasi Kementerian Perhubungan, jumlah pergerakan masyarakat pada 16 Maret secara nasional diperkirakan mencapai 21,2 juta orang. Sedangkan pada 18 Maret diperkirakan lebih tinggi lagi yaitu 22 juta orang, sehingga menjadi salah satu titik puncak arus mudik Lebaran. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam rapat koordinasi lintas sektor memastikan kesiapan transportasi menghadapi arus mudik tahun ini. Menhub menekankan keselamatan menjadi prioritas utama sekaligus memastikan layanan yang andal, tepat waktu, nyaman, dan informatif bagi seluruh penumpang. Berbagai evaluasi dan mitigasi juga akan terus dilakukan agar perjalanan mudik masyarakat berlangsung selamat, aman, nyaman, dan lancar. Hari ini saya masukkan adalah untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan, khususnya transportasi nasional, benar-benar siap dalam melaksanakan angkutan Lebaran maupun siap juga dalam bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait penyelenggaraan angkutan Lebaran kali ini. Sebagaimana yang selalu saya tekankan bahwa keselamatan selalu menjadi prioritas utama, tidak bisa kita kompromikan. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia mencatat sejumlah relasi jarak jauh dengan minat terbanyak untuk mudik Lebaran 2026 berada di Pulau Jawa. Dan untuk pembelian tiket, relasi Gambir Yogyakarta menjadi yang paling banyak dibeli masyarakat hingga akhir Februari lalu. Jakarta, berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, PT KAI Persero siap jaga keceriaan mudik Lebaran tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ane Purba, Vice President Public Relations dari PT Kereta Api Indonesia Persero. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Bu Ane, apa kabar? Halo, selamat pagi. Kabar baik, luar biasa. Baik, terima kasih atas waktu yang sempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin bisa kita update terlebih dahulu ya. Seperti apa sih kesiapan PT KAI ini dalam menghadapi momen libur Lebaran tahun ini? Ada yang berbeda atau seperti apa ini, Bu? Ya, kalau kita lihat dari pergerakan mobilisasi masyarakat, sebenarnya mulai dari hari ini kita lihat sudah mulai ramai ya, mudik lebih awal. Kalau untuk posko angkutan Lebaran, kita mulai besok. Gitu ya, mulai dari besok dan sampai pagi ini tiket yang terjual itu sudah menuju angka 3 juta ya, kurang sedikit lah gitu. Jadi kita melihat juga bahwa antusiasme masyarakat menggunakan kereta api juga sudah kita lihat karena sudah ada beberapa sekolah yang mulai libur dan kita lihat minggu-minggu ini juga sudah menerima rapor gitu ya, sehingga ada beberapa kecenderungan ini memang masyarakat kita sudah mudik lebih awal. Dan kami prediksi juga besok, Jumat, Sabtu, Minggu, ini sebagian masyarakat juga sudah memanfaatkan momen ini untuk kembali gitu ya. Walaupun kita prediksi bahwa H-2 dan H-3 adalah hari di mana puncak dari arus mudik ini juga terjadi di kereta api. Wow, lantas berapa banyak nih jumlah kereta api yang sudah disiapkan untuk mengamankan musim mudik Lebaran kali ini? Mengingat hari ini saja sudah mulai banyak ya masyarakat yang berbondong-bondong itu untuk sudah mulai mudik duluan begitu, Bu. Ya, jadi mulai dari angkutan Lebaran ini kita sudah menyiapkan 62 perjalanan kereta tambahan per hari. Dari kita prediksi dari tanggal 16 juga sudah mulai naik ya, tapi mulai besok ini sampai tanggal 1 April itu totalnya kan 21 hari ya, ini sudah kita siapkan untuk kereta tambahan per harinya ada 62 kereta tambahan dan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan kereta tambahan juga ini sudah ada program dari pemerintah yakni memberikan stimulus 30% diskon untuk ekonomi komersil yang diminati oleh masyarakat juga. Ini juga untuk yang pemesanan mudiknya sangat diminati Mas. Jadi
sampai saat ini kereta-kereta ekonomi kami untuk yang memang flow mudiknya ini sudah hampir habis gitu ya, Oke. karena untuk tiket-tiket mudik ini sudah bisa dibeli mulai dari H-45. Oh, berarti dari 3 juta tiket yang sudah terjual ini dominasinya di kelas ekonomi ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi kelas ekonomi itu ada ekonomi yang disubsidi oleh pemerintah, itu Oke. yang reguler. Hmm. Tetapi masa angkutan lebaran ini pemerintah juga memberikan stimulus 30% untuk kereta-kereta ekonomi komersil, sehingga ini membantu masyarakat untuk melakukan mobilisasi, baik nanti untuk mudik dan juga arus baliknya. Dan ini mendukung untuk pergerakan ekonomi di masa lebaran di tempat-tempat tujuan, karena kita melihat ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini menjadi tujuan-tujuan mudik dan pada saat ini juga kita melihat bahwa daerah-daerah tujuan tertinggi itu ada di daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Oke, berarti dengan adanya penambahan rangkaian kereta, berarti frekuensi perjalanan juga akan ikut bertambah. Dan ini mulai kapan? Apakah hari ini mengingat sudah ada lonjakan atau mungkin tinggal menunggu timetable-nya saja begitu, Bu? Ya, mulai besok sudah Oke. dijalankan dan kereta-kereta yang memang dijadwalkan kereta tambahan ini sudah mulai dijalankan karena kereta-kereta ini kan harus menyebar di area layanan kita di seluruh Oke. Pulau Jawa dan juga ada Sumatera juga ya, seperti Sumatera Utara ini juga dapat penambahan perjalanan kereta gitu ya. Jadi mulai besok ini sudah diberlakukan 62 kereta tambahan per harinya. Ditambah ini juga kita juga melakukan program ada motor gratis ya, bekerja sama dengan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Ini bagaimana caranya kita bisa mengurangi kecelakaan karena masih banyak masyarakat kita menggunakan motor untuk jarak jauh, sehingga dengan adanya kolaborasi dengan KAI dan DJKA ini kita kasih motor gratis, angkutan motor gratis, motornya gratis, orangnya juga kita kasih gratis, 2 orang ditambah 2 anak gitu ya, dan ini pendaftarannya lewat Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian, dan juga kita mendukung program mudik gratis dari BUMN yang rencananya akan sekitar tanggal 16-17 akan diberangkatkan, baik itu dengan kereta api dan moda lain, dan ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat dengan melakukan pendaftaran melalui mitra kita seperti Jasara Harja dan juga Kementerian BUMN. Baik, lantas proyeksi jumlah penumpang seberapa besar kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Bu Ana ya. Baik, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan. Ini adalah tujuan favorit ya dari pengguna kereta api untuk Lebaran tahun 2026 ini. Ada Gambir Yogyakarta relasinya begitu ya, sekitar ada 18.067 pelanggan, kemudian ada Yogyakarta Gambir, kemudian Gambir Semarang Tawang, Pasar Senen Lempuyangan, kemudian Pasar Senen Kuto Arjo. Ini dia beberapa relasi tujuan-tujuan favorit begitu ya dari pengguna kereta api pada musim Lebaran tahun ini. Dan selanjutnya, ya kita akan lihat berikut slide selanjutnya. Ini ada Surabaya Pasar Turi juga menjadi tujuan favorit Pasar Senen, kemudian Lempuyangan Pasar Senen, Gambir Purwokerto, Pasar Senen Surabaya Pasar Turi, dan juga Gambir Cirebon. Ini dia beberapa relasi ya menjadi tujuan favorit kita pada saat mudik Lebaran tahun ini. Dan berikutnya kita akan cermati data dari sisi puncak arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Proyeksi dari Kementerian Perhubungan ini puncak arus mudiknya di Senin 16 Maret 2026, Rabu juga 18 Maret 2026, dan arus balik potensinya terjadi tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan ya. Baik, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ana Purba dari PT KAI. Nah ini dia, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan. Lantas kalau kita bicara mengenai potensi dan juga proyeksi jumlah penumpang kereta api jarak jauh, kemudian kereta api lokal begitu ya, pada momen mudik Lebaran kali ini tuh seberapa banyak? Dan tadi apakah benar Yogyakarta Gambir ini yang menjadi favorit begitu kalau dari pengguna kereta api nih, Bu Ana? Ya, Ya, Mas.
Jadi memang kalau kita lihat ya dari pergerakan dan pembelian tiket, memang Jogja ini menjadi salah satu tujuan favorit ya. Top one-nya adalah Jawa Tengah lah, terutama Jogja. Sehingga dapat saya sampaikan di sini, besok juga akan ada perjalanan yang kita berangkatkan dari Pasar Senen. Ini menjadi inovasi yang kita siapkan dari Balai Yasa Manggarai. Itu adalah kereta ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan ini digandengkan dengan kereta eksekutif, sehingga untuk jarak tempuhnya juga mengikuti eksekutif. Dan ini di tengah ya, tarif di atas PSO tetapi di bawah dari ekonomi komersil, sehingga lebih terjangkau karena kita ingin juga mendukung masyarakat ini melakukan mobilisasi di Lebaran ini. Nah, pada saat ini untuk kereta kerekatan ini juga mengingat adanya kebutuhan mobilisasi masyarakat ke arah Jawa Tengah, sehingga kita programkan untuk kereta ini dijalankan dari Pasar Senen menuju Lempuyangan PP, melayani masyarakat dari Lempuyangan juga menuju Pasar Senen sampai nanti angkutan Lebaran selesai. Dan sampai pada saat ini kita melihat juga untuk puncak arus menggunakan kereta api ini memang di H-2 ya, tanggal 18-19 kita prediksi memang menjadi puncaknya, karena tapi kalau kereta jarak jauh itu kan hampir 4 juta seat yang kita siapkan, tetapi bisa dimaksimalkan lebih dari 5 juta karena sangat dimungkinkan karena kereta berhenti di stasiun-stasiun antara, bisa transit melakukan perjalanan melanjutkan dengan kereta yang lain, sehingga satu kereta itu bisa okupansinya lebih dari 100%. Sementara untuk kereta-kereta lokal ini kita siapkan hampir 1 juta dan ini bisa dimanfaatkan lebih dari 1 juta orang karena juga ada namanya okupansi dinamis ya, karena naik turun di stasiun-stasiun. Sehingga kami prediksi orang yang naik kereta selama Lebaran ini menggunakan kereta lokal dan jarak jauh itu akan bisa lebih dari 5 juta pengguna selama masa angkutan Lebaran. Baik, kalau proyeksi dari puncak arus mudik dari PT KAI sendiri akan terjadi kapan begitu? Apakah menjelang H-1 atau H-2 atau seperti apa? Ya, seperti tadi saya sampaikan ya, kita setiap hari itu frekuensinya kan sudah sama dengan adanya 62 perjalanan kereta setiap hari ya. Jadi kalau kita lihat mulai dari besok itu hari Jumat, Sabtu, Minggu sudah mulai tinggi. Tetapi dari pembelian tiket itu paling tinggi di H-2 itu tanggal 18-19. Ini menjadi puncak arus mudik ya untuk di kereta api. Sementara untuk kembalinya itu mulai dari Lebaran kedua ini kami melihat bahwa mereka memanfaatkan kereta api untuk melakukan wisata juga. Nah, untuk arus baliknya itu mulai dari H+1 setelah Lebaran kedua dan juga H+2 setelah Lebaran kedua menjadi puncak Lebaran. Kami selalu melihat traffic dari pengguna kami, sehingga nanti untuk informasi-informasi terkait dengan keperluan seat untuk masyarakat selalu kami update melalui KAI 121 dan juga tentu masyarakat kami minta untuk selalu melakukan pengecekan di akses by KAI. Baik, nah kalau kita lihat dari posisi saat ini begitu dan lantas bagaimana, memang puncak tadi sudah disampaikan langkah-langkah yang paling utama dan tadi sudah ditekan oleh Menteri Perhubungan adalah faktor keamanan, keselamatan dan kenyamanan. Nah, ini bagaimana hingga saat ini begitu update-nya, Bu? Ya, khusus kereta api persiapan untuk angkutan Lebaran ini sudah disiapkan 6 bulan sebelumnya karena kita sudah memproyeksikan adanya cuaca ekstrim juga di beberapa lokasi yang dilalui oleh kereta api. Sehingga kami sudah melakukan yang namanya KIS ya, kereta inspeksi bersama KNKT juga DJKA untuk melakukan mapping dari wilayah-wilayah yang mungkin ada potensi cuaca ekstrim. Sehingga ini juga membuat kami melakukan mitigasi baik dari sisi kesiapan prasarananya, sudah ada perbaikan. Tetapi untuk menjaga, kami menambah lebih dari 3.000 petugas tambahan yang kami tempatkan di tempat-tempat yang memang kita proyeksikan itu ada kemungkinan akan terganggu dengan cuaca ekstrim supaya penanganannya bisa cepat. Yang kedua itu ada perlintasan yang selama ini tidak ada penjaganya. Inisiatif kami akan kami jaga supaya ada kelancaran, karena kalau satu saja kereta
terhalang, itu akan memberi dampak domino terhadap perjalanan kereta yang lainnya, sehingga kami melakukan inisiatif menjaga perlintasan-perlintasan yang kita lihat memang sangat potensial ya untuk mengganggu perjalanan kereta api. Ditambah penanganan-penanganan seperti kolaborasi dengan Polri dan TNI untuk keamanan di stasiun dan juga di atas kereta. Nah, sekarang kita lihat akan seperti apa nih upaya-upaya untuk bisa menjaga semangat keceriaan para pengguna kereta api dalam menjalankan perjalanan mereka pada saat mudik lebaran. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Bu Hana. Baik pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Anne Purba. Beliau adalah VP Korkom dari PT KAI Persero. Nah, lantas bagaimana? Ini kalau kita cermati dari tahun ke tahun jutaan begitu ya pengguna dari kereta api ini akan terus bertambah begitu. Dan tahun ini bagaimana nih supaya tetap semangat, kemudian bagaimana keceriaan masyarakat konsumen begitu ya pengguna kereta api tetap terjaga dari berangkat sampai ke tujuan mereka tidak mengalami kelelahan yang cukup berat begitu, silakan. Ya, jadi kalau berbicara mudik naik kereta api yang bisa kita pastikan adalah on time performance, gitu ya. On time performance dari tahun ke tahun selama Lebaran itu selalu di angka di atas 90%. Dari Jakarta ke Jogja itu sudah bisa ditempuh kurang dari 7 jam gitu ya. Jadi ini adalah salah satu hal yang benefit kenapa kereta menjadi favorit. Dan untuk menjaga keceriaan, kami menyiapkan water station ya buat buka puasa di stasiun. Ini gratis, bisa diakses. Dan selama angkutan, ini juga kami menyiapkan nanti di H-10. Ini sudah mulai kita siapkan takjil gratis buat penumpang kami yang naik kereta, yang mudik naik kereta. Dan juga ada layanan untuk anak-anak di stasiun yang bisa diakses supaya mereka nggak bosan gitu ya, nunggu untuk anak-anak ini. Dan juga pasti stasiun kita juga kita desain dengan nuansa Lebaran. Kereta-kereta kita juga kita memberikan desain khusus untuk Lebaran ini sehingga memberi keceriaan gitu ya ketika stasiun dan juga di atas kereta. Kemudian dapat dilayani juga dengan memberikan takjil gratis untuk pengguna jasa kereta ini sehingga mereka juga happy gitu ya untuk naik kereta api ini. Jadi ini yang memang kita lakukan, bahkan mungkin di daerah-daerah operasional kami juga akan menyiapkan surprise yang kita siapkan untuk pengguna jasa kereta api sehingga Lebaran ini juga mereka bisa rasakan ketika di stasiun dan di atas kereta. Wow, ini dia. Jadi memberikan kesan yang mendalam ya, terutama bagi anak-anak begitu pada saat mereka melaksanakan mudik Lebaran bersama keluarga, karena perjalanan juga jauh, memakan waktu yang lama begitu. Dan yang perlu kita lihat begitu dengan kondisi saat ini hampir ada di setiap stasiun berarti Bu. Kalau kita lihat dengan beberapa fasilitas tadi yang sudah disampaikan, apalagi tadi menarik juga temanya jadi mengikuti dengan momen-momen Lebaran ya, tematik lah kereta yang disajikan begitu Bu. Silakan. Ya, betul. Jadi Lebaran ini kita ada tematik ya di stasiun Pasar Senen, bisa dilihat kita sudah membuat tematik juga di stasiun-stasiun lainnya juga kita sudah melakukan dekorasi ya supaya mereka masuk ke stasiun itu sudah nuansanya Lebaran. Di atas kereta, di kereta makan kita juga sudah menyiapkan desain itu dan juga liverinya. Livery ini kita desain juga ya untuk menyambut Lebaran ini. Nah, di dalam menyambut Lebaran ini juga kan di atas kereta bagi yang menggunakan kereta baik untuk buka puasa dan sahur, restorasi kami juga menyiapkan ya, dan H-10 ada nanti takjil gratis yang kita bagi di stasiun dan di atas kereta. Baik, nah ini lantas menarik. Kalau memang tadi keceriaan sudah dijaga, semangatnya tetap dijaga, kenyamanannya nih bagaimana untuk menghindari penumpukan penumpang di stasiun. Karena kan pasti ya dalam hari ini aja sudah banyak, berarti kan sampai dengan beberapa hari ke depan menjelang Lebaran jumlahnya akan terus bertambah ini Bu. Ya, digitalisasi terus kita lakukan ya. Jadi boarding kepada pelanggan kami
bisa memanfaatkan face recognition sehingga antrinya itu tidak lama, cepat gitu menggunakan face recognition. Dan ini juga bisa dilakukan mempersiapkan dengan menyiapkan adanya boarding yang lewat akses by KAI dan mendaftar face recognition sehingga nanti tidak perlu antri lama menggunakan face recognition. Pasar Senen sudah kita lakukan. Bahkan di stasiun Pasar Senen itu kita sudah membuat bertahap ya untuk AC di area tunggunya juga kita sudah siapkan AC. Kemudian petugas-petugas tambahan yang memang kita upayakan supaya masyarakat pengguna kereta api ini baik di stasiun dan di atas kereta ini bisa lebih nyaman. Bahkan petugas-petugas kebersihan pun ini kita tambah tadi yang termasuk 3.000 petugas baik di keselamatan perjalanan dan juga di layanan cuci kereta, kebersihan kereta, dan juga layanan informasi di stasiun. Nah, menarik kalau tadi sudah kita bahas kereta ekonomi, ada kereta ekonomi kerakyatan. Nah, sekarang yang mungkin lebih eksklusif misalnya yang panoramik ya dan lain-lain ini, apakah juga ada pangsanya tersendiri begitu? Atau Anda melihat justru momen ini ya akhirnya mungkin kebanjiran peminat begitu? Betul. Jadi justru kereta-kereta seperti panoramik kan itu duluan habis ya. Duluan habis dari sisi penjualan tiket kami gitu ya. Dan sangat diminati. Dan ini memang untuk kereta panoramik, kereta wisata ini kita jalankan semua supaya kapasitas angkut tahun ini bisa naik. Dan kita juga kan sudah menaikkan kapasitas angkut ini di angka KAI Group itu hampir 6% gitu dari tahun lalu gitu ya. Jadi khusus untuk kereta-kereta panoramik, kemudian kompartemen, luxury adalah kereta-kereta yang duluan habis. Mungkin dari sisi tempat duduknya juga kan tidak sebanyak yang reguler ya. Jadi ini kita lihat potensi-potensi ini bahwa momen Lebaran ini juga bukan hanya sekedar momen kita kembali ke rumah, tapi kita juga pengen menikmati experience selama perjalanan sehingga kereta-kereta unggulan wisata ini seperti panoramik, kemudian kompartemen dan luxury adalah kereta-kereta yang duluan habis dibandingkan kereta reguler lainnya. Wow, luar biasa ya, peminatnya tinggi juga begitu ya. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi saat ini lantas bagaimana koordinasi misalnya dengan pihak-pihak terkait begitu kementerian, kemudian petugas keamanan begitu baik dari kepolisian maupun TNI untuk bisa mengamankan jalur mudiknya sendiri nih, jalur kereta apinya sendiri, Bu. Jadi sampai saat ini yang sangat intens kita berkoordinasi adalah BMKG. Karena kita juga kan sudah memprediksi bahwa kita sudah ada beberapa proyeksi terkait dengan cuaca ekstrim gitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan keselamatan, pasti dengan DJKA ya. DJKA Kementerian Perhubungan ini kita juga koordinasi untuk area-area yang memang sangat berpengaruh pada prasarananya. Dan Polri TNI ini koordinasi terkait dengan keamanan di stasiun dan juga di atas kereta. Ini juga kita koordinasikan. Nah, beberapa yang memang kita fokuskan juga saat ini adalah bekerja sama dengan komunitas untuk membantu kami melalui program Customer Service Mobile yang kita siapkan di stasiun dan juga di perlintasan-perlintasan supaya aman dari sisi perlintasan dan juga informasi-informasi di stasiun bisa dibantu lewat komunitas juga. Bagaimana pesan KAI lah kepada masyarakat pengguna kereta api begitu pada saat musim mudik Lebaran tahun ini, apa yang bisa disampaikan? Apakah dengan sistem yang sudah semakin ini justru akan lebih mengeliminir lagi mungkin kejadian-kejadian tahun lalu misalnya penumpukan penumpang dan ini sekarang mungkin lebih smooth begitu, Bu? Silakan. Yang pertama, kami menghimbau kepada pelanggan kami tetap mengutamakan keselamatan. Jadi naik kereta itu 3 hal yang harus diingat adalah utamakan keselamatan, harus on time, jangan buru-buru datang ke stasiun, dan juga yang ketiga mempersiapkan boarding pass dan yang lainnya supaya kita bisa boarding tanpa antrian yang panjang. Ingat Lebaran juga kita harus ingat sampah. Kami sudah menyiapkan water station sehingga tidak perlu membeli minuman kemasan, cukup bawa tumbler. Kami sudah menyiapkan water station supaya kita juga bisa mengurangi sampah. Kami ingatkan jangan terburu-buru datang ke stasiun karena kereta sangat on time dan tidak mungkin menunggu untuk berangkat, sehingga pastikan waktu sampai di stasiun itu
minimal setengah jam atau 1 jam sebelum kereta berangkat supaya perjalanan lebih nyaman. Kami siap 24 jam melayani masyarakat di kontak center 121 untuk semua kendala yang dihadapi, bahkan untuk mengetahui apakah tiket masih tersedia atau tidak. Baik, itu dia layanan yang semakin oke dari tahun ke tahun yang sudah disediakan PT KAI untuk tahun 2026 ini. Bu Ana, terima kasih banyak nih atas update dan informasi yang sudah disampaikan. Sukses terus untuk PT KAI, kemudian juga selamat menjalankan aktivitas kembali, Bu Ana. Terima kasih Bu, sampai berjumpa kembali. Terima kasih semuanya.